Banyak masyarakat bertanya kalau setelah pemilu selesai, data pemilih ini mau diapain ya Bu? PDBB itu nanti teknisnya seperti apa, kemudian sementara pemilu juga masih lama dan data itu harus dimutakhirkan mulai dari sekarang. Terciptanya daftar pemilih yang berkualitas. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Bersama saya Kang Agus. Di episode kali ini kita akan membahas tentang data pemilih. Biasa kita sebut dengan darahnya pemilu. Mengapa demikian? Karena setiap pemilu atau pemilihan, mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir, pasti melibatkan data pemilih, sehingga diibaratkan sebagai darahnya pemilu. Dan hari ini istimewa banget karena kita kedatangan tokoh perempuan yang sudah 2 periode menggawangi KPU Kabupaten Demak dalam setiap pemilu dan pemilihan. Beliau anggota KPU Kabupaten Demak, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, anggota KPU Kabupaten Demak, Ibu Nur Hidayah. Beliau biasa kita sebut dengan panggilan Bu Hid. Halo Bu Hid, gimana kabarnya hari ini? Halo Mas Agus, alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih sudah hadir di podcast Persepsi Bu Hid. Sebelum kita masuk ke obrolan ini, boleh dong Bu sedikit perkenalan dulu. Mungkin teman-teman pemilih ada yang mungkin pengen lebih dekat lagi berkenalan dengan Bu Hidayah. Terima kasih waktunya Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, ya, saya anggota KPU Kabupaten Demak. Seperti yang sudah disampaikan Mas Agus tadi, saya ini menggawangi di bagian perencanaan data dan informasi KPU Kabupaten Demak. Jadi ini kedua kali ya saya menjabat, ya, yang periode pertama dulu juga menjadi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang kedua periode kedua ini juga menjabat menjadi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan terima kasih Mas Agus sudah diminta untuk ngobrol ya lewat podcast Persepsi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan ini menjadi momen yang berharga, ya, momen yang akan membawa proses demokrasi dan pemilu pilkada yang akan datang ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Luar biasa ya Bu, ini sudah 2 periode istiqomah di Kabupaten Demak, dan tentunya terkait data pemilih ini memang beliaulah ini jagonya. Masuk ke topik obrolan Ibu, banyak masyarakat bertanya kalau setelah pemilu selesai, data pemilih ini mau diapain ya Bu? Jadi sementara di medsos juga kita sudah melihat di IG ataupun di medsos lainnya bahwasanya Kabupaten Demak juga sudah mensosialisasikan terkait PDBB. PDBB itu nanti teknisnya seperti apa, kemudian sementara pemilu juga masih lama dan data itu harus dimutakhirkan mulai dari sekarang. Mohon Ibu penjelasannya. Oh gitu. Jadi teman pemilih yang sangat saya cintai dan saya banggakan, setelah pemilu kita laksanakan di tahun 2024 kemarin, ya, tepatnya di 14 Februari tahun 2024. Pasca itu pula di tahun yang sama kita juga melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Demak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di bulan November
tepatnya di tanggal 27 November tahun 2024. Kalau misalkan ini unek-unek mesti kan setelah ini KPU ngapain, karena sudah tidak ada pemilu pilkada kan gitu. Maka memang tadi sudah diprologi sama Mas Agus ya, bahwa tahapan yang sangat penting pada saat pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada itu ada namanya tahapan penyusunan pemutakhiran data pemilih ya. Nah, tahapan ini itu dikatakan sebagai tahapan yang biasa diberikan label itu tahapan yang merupakan darahnya pemilu atau pilkada. Kenapa disebut dengan darah? Karena darah itu adalah sebuah organ penting yang ada di tubuh manusia, di mana kalau darah ini berhenti, nyawa juga pastinya berhenti. Pemilunya juga bisa terganggu. Ya, pemilunya bisa jadi gagal kalau misalkan darah itu berhenti ya. Jadi jantung itu akan beroperasi manakala ini ada yang namanya unsur darah. Begitu pula dengan pilkada ini. Nah, kenapa data pemilih ini kita anggap sangat krusial ya? Karena memang salah satu komponen daripada pemilu itu kan ada pemilih, kemudian ada penyelenggara, ada peserta. Nah, semuanya ini harus harus berkualitas ya, harus berintegritas gitu. Jadi kalau misalkan pemilihnya ya, daftar pemilihnya ini kok amburadul, bahasanya kalau dalam daftar pemilih itu tidak akurat, tidak mutakhir, bahkan tidak komprehensif, bisa dipastikan walaupun pemilu atau pilkada itu jalan, pasti nanti hasilnya juga akan disengketakan dan bahkan bisa hasil sengketa itu hasilnya bisa barangkali terjadi pemungutan suara ulang, karena masih ada proses-proses daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih itu yang bahkan mungkin non prosedural atau tidak baik. Maka tahapan ini tahapan yang sangat panjang ya, tahapan yang menguras energi dan memang dalam pelaksanaannya itu sangat dibatasi waktu-waktunya. Jadi walaupun tahapannya itu panjang, bayangkan saja kalau misalkan tahapan pilkada 2024 kemarin pelaksanaannya itu bulan November 2024. Mulai tahapannya itu sudah di bulan Januari tahun 2024 itu yaitu penerimaan DP4 dari Kemendagri oleh KPU RI. Kemudian setelah ditetapkan setelah diturunkan KPU RI, kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten dan dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran itu mengupdate data dan sampai ada coklit, kemudian setelah dicoklit ada penetapan DPS oleh KPU Kabupaten, kemudian DPS itu setelah ditetapkan ada pengumuman, diumumkan, yang mana pengumuman itu tujuannya adalah memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk merespon ya apa-apa yang sudah dilakukan oleh KPU, oleh penyelenggara pemilu itu dalam rangka melaksanakan tahapan yang namanya penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Setelah itu ditetapkanlah DPT. DPT ditetapkan itu pada bulan September tahun 2024. Maka kalau dihitung ini waktunya durasinya lama sekali. Tetapi lama dengan durasi lama itu juga ada pembatasan waktu ya. Misalkan coklit ini dilaksanakan hanya 30 hari. Petugasnya datang ke rumah. Pantarleh itu ya Bu ya. Pantarleh itu ya. Kemudian penetapan DPS, pengumuman DPS, misalnya DPS hanya diumumkan 10 hari dan kemudian DPS itu harus diperbaiki, misalkan itu waktunya hanya sekian hari misalkan.
Nah, itu ada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan KPU, dan KPU itu harus mematuhi pembatasan itu, sehingga kita katakan walaupun tahapannya panjang tapi tetap ada durasi pembatasan-pembatasan waktu yang mana potensial itu adanya tadi, mungkin ada pemilih yang masih tercecer, kemudian dalam penginputan data pemilih ini masih belum baik, dan tentunya yang paling kemarin itu kita rasakan itu masih terdapat data yang belum update. Data yang belum update itu karena data itu memang dari masyarakatnya sendiri itu belum lapor atau belum melaporkan diri ke kantor Dukcapil. Misalkan ada pemilih atau ada masyarakat yang dia itu masih tercatat dalam data kependudukan, masih aktif, tetapi sebenarnya dia sudah meninggal. Dan meninggalnya itu bahkan tidak di bulan itu, misalkan di tahun-tahun yang lama, tapi tidak ada keluarga ataupun pihak yang melaporkan. Maka ini salah satu kenapa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 atau di tahun 2019 ataupun pilkada tahun 2020 ataupun tahun 2024 ini masih dilakukan, ya, salah satunya itu. Nah, kemudian setelah setelah KPU Kabupaten itu menetapkan DPT, daftar pemilih tetap itu sebagai basis untuk proses penyediaan surat suara. Jadi pada saat pemilu kemarin kan berapa sih surat suara yang dicetak oleh KPU? Nah, kita mencetak itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada itu adalah sejumlah DPT yang kita tetapkan ditambah dengan 2,5% dari DPT itu per TPS. Kita kemarin menetapkan DPT itu sebanyak 907.162 pemilih. Nah, ini itu di pilkada ya Bu ya? Ya, di pilkada. Dan kemudian tadi karena memang ada pembatasan waktu dan namanya aja ini kita masih bahasanya tadi kesadaran dari masyarakat itu yang masih kurang dalam mengupdate. Barangkali masih ada data-data yang kemarin waktu kita catat DPT ini masih belum lengkap. Lengkap apa? Lengkap elemen datanya, katakanlah malah inputnya di sistem itu mungkin salah angka. Kesalahannya bisa jadi tidak hanya saat menginput, tapi bahkan dari sumber datanya, misalkan dari ketika pantarlih pada saat coklit itu dia menemukan KK ataupun KTP-nya ini masih kakak lama atau tidak benar, tidak sesuai dengan ijazahnya, misalkan belum disinkronisasi. Nah, barangkali terdapat itu, atau misalkan kemarin sudah tercatat dalam DPT tapi ternyata posisinya sekarang sudah pindah keluar. Maka dengan kebijakan KPU sekarang ya, melalui dasar hukum Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa kita harus melakukan pemutakhiran data pemilih itu secara kontinu, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Namanya kalau istilahnya disebut Mas Agus tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat dengan PDPB. Dan PDPB itu fungsinya adalah tidak hanya ini untuk mengisi waktu, Mas. Mengisi waktu. Ini KPU setelah pilkada pemilu selesai kan tidak gitu. Ini gitu, adalah fungsinya adalah untuk memperbarui. Karena proses kependudukan itu sangat dinamis ya. Contoh saja hari ini ada pemilih yang
nikahnya dapatnya bukan dengan orang Demak, tapi orang luar Demak, katakanlah orang Jakarta, kemudian diboyong sama suaminya ke Jakarta, mengikuti suami ya kan. Nah kan sudah, misalkan dia mau ngapa-ngapain di Jakarta, kok KTP-nya masih di Demak, ini mestinya nggak efektif lagi. Maka ya mau tidak mau dia harus pindah domisili dan pindah secara de jure, yaitu harus mengupdate dengan menjadi warga Jakarta. Dengan kondisi seperti ini, maka kemarin dia tercatat dalam DPT-nya Demak, maka ini harus diupdate oleh KPU Kabupaten Demak dan KPU seluruh Indonesia, ya, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mengupdate misalkan ada kondisi-kondisi yang seperti ini, atau misalkan kemarin pada saat tercatat dalam DPT dia statusnya sebagai warga masyarakat sipil. Kemudian sekarang dia sudah dalam proses pendidikan kedinasan di TNI, ya, karena daftar TNI, alhamdulillah keterima. Nah ini secara hukum, ya, secara ketentuan ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, karena kan salah satu ketentuan bahwa dikatakan pemilih adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau pernah kawin. Catatannya pertama, 1, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, ya, itu. Yang kedua adalah dia tidak menjadi prajurit di Polri ataupun di TNI, ya, TNI Polri. Salah satu ketentuannya itu. Maka ketika ada catatan-catatan tadi, maka mau tidak mau ini kan secara hukum sudah tidak memenuhi lagi, maka harus kita coret, ya, kita perbarui. Ini adalah situasi-situasi yang memang harus kita lakukan pasca pemilu atau pilkada ini. Jadi dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih itu kan kalau menurut teori itu kan ada 3, ya. 1 ada periodic list. Periodic list itu adalah suatu tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih itu dilakukan pada saat mau pemilu atau pilkada. Jadi kalau nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, ya nggak usah dilaksanakan adanya tahapan ini. Itu, ya, sehingga pada saat dulu, ya, mungkin sebelum sebelum pemilu 2019, sebelum munculnya Undang-Undang 7 tahun 2017, ini belum ada namanya PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ya. Tapi setelah pemilu 2019 itu muncul teori yang kedua, atau mengikuti teori yang kedua, yaitu continuous list. Continuous list. Jadi penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan secara berkala. Ya, secara berkelanjutan. Jadi walaupun tidak ada pemilu, ya tetap diupdate. Misalkan pemilih ini sudah meninggal, katakanlah meninggalnya di tahun 2025 ini. Ya. Padahal DPT Pilkada ditetapkan kemarin di bulan September tahun 2024. Maka karena sudah tidak memenuhi syarat lagi, ini harus dicoret. Nah, kemudian tujuannya, jadi kenapa harus dilakukan tadi secara continuous list, ya, secara berkala. Ya, harapannya bahwa pada saat pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di tahun yang akan datang, ya, kalau secara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Berarti 5 tahun dari ini kan nanti tahun 2029, ya, itu pemilunya. Maka nanti harapannya ketika tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih ini sudah
sudah dilaksanakan atau pas dilaksanakan itu data-datanya itu sudah termutakhirkan, jadi sudah update, sudah menyajikan data-data yang paling terkini. Misalkan ini sudah tidak memuncak, sudah tidak ada lagi, sehingga itu salah satu dari aspek indikator terciptanya daftar pemilih yang berkualitas. Ya. Tentunya daftar pemilih yang bersih ya Bu ya. Iya, bersih. Nah, terus ini mekanismenya seperti apa ya Bu teknisnya? Kalau kita mengenal pemutakhiran saat tahapan pemilu atau pilkada itu kan ada coklit, ada petugas yang datang ke rumah-rumah. Lah, untuk PDBB ini sekarang nanti teknisnya seperti apa Ibu? Apakah juga harus diplenokan, direkap, kemudian disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat memberi masukan dan tanggapan dan sebagainya? Mohon pencerahannya Bu. Oke, jadi teman-teman pemilih perlu mengetahui karena ini juga sangat penting sekali. Jadi dasar hukum dari pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Di dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 ini yang dipedomani oleh KPU, salah satunya bahwa KPU itu harus memutakhirkan atau memperbarui DPT pemilu atau pemilihan terakhir ya. Ini salah satu caranya adalah dengan melakukan rekapitulasi melalui pleno terbuka. Ya, melalui pleno terbuka itu kalau waktunya itu di setiap, kalau KPU kabupaten itu di setiap 3 bulan. Triwulan ya. Ya, triwulan 3 bulan. Jadi kalau di tahun 2025 ini ada 4 triwulan. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Dan sekarang ini kita sudah melaksanakan rekapitulasi pada triwulan kedua, yaitu kemarin kita laksanakan di tanggal 2 Juli tahun 2025. Dan nanti insya Allah kita akan melaksanakan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan ketiga, yaitu nanti rencananya adalah di bulan Oktober tahun 2025 ya. Dan terakhir nanti di bulan 4 adalah di bulan Desember tahun 2025 atau di awal Januari tahun 2026. Tentunya bahan-bahan untuk melakukan rekapitulasi, karena ini kita rekap melalui pleno terbuka. Jadi kayak stakeholder lain iya, gitu. Jadi karena gini, KPU itu kan sekarang pasca pilkada tahun 2024 sudah tidak punya namanya badan ad hoc, sudah tidak punya namanya tangan panjang. Kalau dulu kan masih ada, nggak ada. Jadi kita kesepian ini Mas Agus. Jadi kalau dulu waktu pilkada ada, kalau yang coklit itu namanya Pantarwi ya. Dia punya tugas untuk melakukan pendaftaran, pencocokan data pemilih itu yang datang ke rumah-rumah itu ada. Itu dia punya kerjaan selama 2 bulan ya. Kalau di pilkada kemarin kan kerjaannya 2 bulan. Ini kemudian ada PPS, yaitu panitia yang bekerja di tingkat desa. Dan ada panitia yang bekerja di tingkat kecamatan, ada PPK. Sekarang ini sudah nggak ada semua. Terus gimana dong Bu? Iya, makanya ini yang pertama kita lakukan, tentunya kita harus memang selalu memanfaatkan situasi yang kondisi dengan ini tidak menjadi salah satu tantangan dan hambatan ya. Yang pertama yang kita lakukan salah satunya adalah menggencarkan sosialisasi. Bisa berupa ini Mas Agus, kayak kita ini ngobrol dengan podcast melalui persepsi ini salah satu media yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk sharing informasi kepada masyarakat yang ada di Demak
khususnya dan seluruh Indonesia, bahkan ada di dunia. Nanti misalkan orang Demak kok sekarang ada di Mekah, sekarang ada di Korea, ada di Jepang, ini bisa mendengarkan, bisa mendapatkan informasi. Jadi salah satu sosialisasi, kemudian sosialisasi ini kita laksanakan juga secara langsung. Ya, langsung. Jadi kita momen-momen misalkan kita ketemu dengan pemilih pemula pada saat melakukan kemarin masa orientasi ya, namanya itu kemarin MPLS ya, ke sekolah-sekolah ya kita sampaikan ya. Kemudian juga kita update sosialisasi ini melalui media sosial, melalui website kita ya, melalui flyer-flyer, kemudian melalui konten-konten yang menarik. Sekarang kan zamannya ini zaman Gen Z ya. Gen Z ini inginnya itu yang viral-viral begitu ya Mas Agus ya. Jadi kemarin dan kita juga menggandeng stakeholder terkait ya. Kita melakukan koordinasi dengan salah satunya itu Dinduk Capil ya, kemudian dengan Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan cabang 2 Provinsi Jawa Tengah, karena lembaga ini yang memang menaungi sekolah SMA ya, SMA negeri maupun swasta yang ada di Demak. Kemudian SMK juga yang dimana di lembaga ini itu terdapat kantong-kantong pemilih potensial yang nantinya itu pada tahun 2029 itu menjadi pemilih yang pertama kali nyoblos ya. Kemarin waktu pemilu atau pilkada di 2004 belum pernah nyoblos. Kemudian kita juga menggandeng Kemenak ya, Kemenak karena di Kemenak juga menaungi ada pondok pesantren ya, yang pondok pesantren itu juga terdapat santri-santri yang nantinya juga terdapat pemilih ya, pemilih potensial yang nanti akan menggunakan hak pilih pertama kali di tahun 2029. Juga ada madrasah aliyah ya, yang dikelola oleh Kemenak ya. Kemudian kita juga menggandeng dinas sosial ya. Untuk apa ini Bu kalau dinas sosial? Kalau dinas sosial itu kan mereka ini menaungi di pemilih-pemilih yang tergolong berkebutuhan khusus, yaitu pemilih disabilitas ya. Karena misalkan Yaspenlub ya, Yayasan Pendidikan Luar Biasa ini kan di bawah naungan dinas sosial gitu ya. Dan kita juga menggandeng pengadilan negeri ya, pengadilan negeri ini karena tadi salah satu syarat untuk menjadi pemilih di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu salah satunya adalah dia tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka yang berhak untuk memutuskan bahwa hak pilihnya dicabut atau tidak ini adalah pengadilan. Maka KPU harus menggandeng ya, kalau memang ada pemilih atau masyarakat di Kabupaten Demak ya, atau di seluruh Indonesia yang misalkan mendapatkan putusan itu, maka nanti KPU akan diberikan surat tembusan atau bahasanya diberikan salinan keputusan bahwa yang bersangkutan ini sudah dicabut hak pilihnya. Maka akan kalau misalkan sudah tercatat menjadi pemilih ya harus kita TMSA karena sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian selain itu juga kita menggandeng Dinduk Capil Mas Agus. Dinduk Capil itu untuk apa ya Bu ya itu ya? Wah, kalau Dinduk Capil ini bahasanya kan dia ini sudah sebagai ngasih data udah selesai gitu ya. Kalau Dinduk Capil ini sebagai maha sumbernya data ya. Utamanya. Ya, walaupun dalam bahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini KPU RI itu diberikan data oleh Kemendagri setiap 6 bulan sekali ya. Data itu sudah terkonsolidasikan itu 6 bulan sekali ya. Kemarin kita sudah diberikan oleh KPU RI berdasarkan Kemendagri. Tetapi kita juga menggandeng Dinduk Capil karena
awal mula dari proses data dari Kemendagri itu ya juga di Dukcapil. Jadi orang-orang yang ada di Kabupaten Demak ketika mengurus kependudukannya, baik misalkan mengubah namanya ya atau merubah elemen data, katakanlah ada kesalahan tanggal lahirnya atau tahun lahirnya atau alamatnya atau bahkan apa ya, katakanlah ini misalkan bukan ini misalkan dia kemarin misalkan aktif ya, sekarang ternyata sudah meninggal dan harus diuruskan akta kematiannya, semuanya adalah di Dukcapil. Kemudian juga pindah domisili, proses mutasi ya, datang ataupun pergi ya, atau keluar ataupun masuk ke Demak, ini juga prosesnya ada di Dukcapil. Maka tak heranlah kita ini menggandeng. Selain itu Mas Agus, jadi kita juga diberikan data oleh KPU RI, ini ada 14.000 pemilih yang dia itu menjadi pemilih potensial pemilih ya. Jadi pada saat kemarin pilkada dia belum menjadi pemilih. Sekarang dia menurut ketentuan ini sudah berumur 17 tahun di tahun 2025 ini ya. Jadi ada yang 17 tahunnya di bulan Januari, ada yang Februari, dan ada yang di bulan Agustus ya. Ini itu jumlahnya 14.000. Banyak sekali ya. 14.000 yang mana ini harus kita komunikasikan intensif dengan Dukcapil. Untuk apa? Salah satunya adalah proses pengawalan proses rekam KTP elektronik. Oke, jadi perlu pemilih yang pemula itu harus melakukan perekaman KTP elektronik. Ya. Kalau mereka nggak mau gitu gimana Bu ya? Teknisnya seperti apa untuk solusi-solusi biar mereka bisa perekaman? Ya, maka salah satunya memang KPU harus banyak inovasi ya. Banyak inovasi, banyak bahasanya berkolaborasi ya, salah satunya tadi menjalin kerjasama koordinasi dengan Kemenag ya, dengan Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah untuk ini kebutuhan suksesi rekam KTP elektronik ya. Karena gini, pada saat pendaftaran pemilih, pada saat pemilu, tahapan pemilu mulai itu ada namanya penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih atau biasanya pendaftaran pemilih. Itu memang pemilih itu ketika belum rekam KTPL, belum mempunyai KTP elektronik, itu bisa didaftar menjadi pemilih dengan syarat dia melampirkan atau membuktikan dengan kartu keluarga, dengan kakak ya kan, dengan kakak. Karena di situ kan di kakak itu kan terdapat elemen data yang komplit ya. Jadi dia lahir tanggal berapa, kemudian NIK-nya itu berapa, kemudian dia tercatat di keluarga mana melalui NKK, alamatnya mana, itu yang kita butuhkan. Cara kan based on-nya dalam tahapan itu kan jujur ya. Nah, ketika mereka belum punya KTP elektronik karena belum mereka, maka kakak itu bisa menjadi syarat ya, atau menjadi bukti untuk bisa didaftar menjadi pemilih. Tetapi ketika menggunakan hak pilihnya, maka memang salah satunya ini kan harus punya KTP. Maka jadi didaftar dulu, baru nanti bisa menggunakan atau tidaknya tergantung mereka mau perekaman KTP atau tidak. Iya, biasanya itu nanti juga ya, kalau misalkan banyak yang nggak punya KTP, ya nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang intinya tidak menghalangi hak konstitusi. Yang penting dia bisa menggunakan hak pilih. Kayak misalkan pilkada tahun 2024 kemarin itu salah satunya, kalau misalkan ada pemilih yang tercatat dalam DPT, dia belum rekam KTPL, belum punya KTPL, dia bisa menunjukkan kartu identitas, misalkan yang ada fotonya, misalkan yang sekolah dia bisa menunjukkan kartu OSIS ya, kartu OSIS, KTA ya, KTA. Yang penting itu ada fotonya, sehingga petugas KPPS itu bisa melakukan verifikasi. Oh ya, ini orangnya sama antara foto yang dipegang sama yang datang itu kan gitu. Ini salah satu keluasan ya. Tetapi karena
apa tadi jumlahnya banyak yang 14.000. Ini tahun 2025 saja sudah 14.000 Mas Agus. Padahal nanti pemilunya kan di tahun 2029. Mestinya bayangkan saja kalau 1 tahun itu sudah 14.000 ya, berarti nanti 2026, 2027, 2028, 2019 kalau 14.000 bisa kalikan berapa 4 misalkan, itu sudah sekian ribu. Maka ini salah satu untuk meringankan beban-beban daripada negara ya. Negara ini bukan KPU, bukan meringankan beban KPU tapi negara. Salah satunya ya mulai sekarang ini inovasinya tadi menggandeng dengan cara kalau misalkan di Dinas Pendidikan itu ada kebijakan bahwa ijazah itu ketika syarat untuk menerima ijazah itu dia harus sudah rekam KTP elektronik. Jadi ya terintegrasi. Jadi terintegrasi. Kalau sudah intinya dengan sistem antara Dindukcapil dengan Dinas Pendidikan, ketika mereka sudah rekam KTPL, ijazahnya sudah bisa diberikan. Itu salah satu passwordnya untuk ijazahnya bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya kan bisa ada yang bertanya, saya sudah ujian nasional, saya sudah memenuhi standar-standar kelulusan, kok ijazah belum keluar. Nah, salah satunya itu dia belum rekam, padahal dia sudah umur 17 tahun, harusnya dia sudah punya KTP elektronik, tapi karena belum mau rekam tadi ya Mas, ya belum mendapatkan ijazah. Itu salah satu upaya dari Dinas Pendidikan. Nah ini kita apresiasi dan kita gandeng dalam rangka agar ada terobosan baru ya. Misalkan kalau dinas sudah memberikan inovasi yang terintegrasi antara ijazah dengan KTPL, maka bagaimana supaya Dindukcapil itu juga tidak kerepotan kalau misalkan nanti ketika mau pembagian ijazah ini bertumpuk-tumpuk ya, siswa itu peserta dia bertumpuk-tumpuk bebannya untuk cetak KTPL-nya, maka mulai sekarang sudah harus melakukan jemput rekam KTPL ke sekolah-sekolah. Kayak jemput bola gitu ya Bu? Iya, jemput bola. Capilnya yang datang ke sekolahan. Iya, capilnya yang datang ke sekolahan. Jadi kemarin itu kita koordinasi dengan Capil itu di bagian Davduk ya, yang menangani rekam KTPL. Dia akan melakukan rekam KTPL itu dengan datang ke sekolah-sekolah. Jadi yang di situ banyak pemilih-pemilih yang tahun ini sudah berumur 17 tahun yang harus tadi dibuatkan KTPL ya, ini datang ke sekolahan supaya tadi ijazahnya juga di belakang di akhir tahun itu juga nggak menumpuk di sekolahan. Alasannya Pak, nah ini belum punya KTPL, belum rekam. Itu salah satu kan nanti juga merepotkan karena cetak KTPL juga ketika sudah rekam cetak itu juga membutuhkan waktu. Kalau jumlahnya se-Kabupaten Demak ini ribuan, ini juga barangkali akan menyusahkan Capil itu sendiri, sekolah itu sendiri, dan ini peserta didik karena kan barangkali urusannya terhambat. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Kemenak ya, tadi salah satunya bekerja sama dengan bagian Kemenak yang pondok pesantren ya, yang barangkali ini ya alasannya kemarin itu kenapa masih banyak pemilih yang belum rekam KTPL itu adalah di pondok pesantren yang dia kalau mau rekam KTPL kan harus pulang dulu. Ya, ini maka mereka juga akan melakukan rekam KTPL jemput bola di di capilnya ke pondok pesantren. Iya, di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren yang jumlah santrinya banyak ya, misalkan kayak di BUGI ya. Ada yang di Girikusumo, di Futuyah ya, di Meranggen itu kan banyak pondok pesantren ini. Jadi ini salah satu ikhtiar bersama ya. Jadi kalau untuk suksesi pemilu itu kan tidak bisa dilaksanakan hanya oleh penyelenggara, oleh KPU sendiri, itu nggak bisa. Maka harus memang kita
bersinergi, berkolaborasi. Salah satunya itu harus memang punya inovasi dan terobosan untuk mampu untuk membuat proses tahapan nanti bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Kalaupun ada ini biasanya ya sudah nggak terlalu berpengaruh begitu Mas Agus. Oke, jadi Bu Hid, ini kan memang tantangan dari pengelolaan data pemilih ini sangat rumit sekali ya Bu. Tadi sudah dijelaskan secara detail terkait dengan mekanismenya, dan ini mohon untuk lebih dijelaskan lagi terkait dengan ketentuan di PDPB ini seperti apa. Jadi bagi warga masyarakat yang mungkin pengen ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, karena kita tahu tadi sudah dijelasin bahwa tidak ada petugas pantarlih yang datang ke rumah. Nah, ini mekanisme seperti apa Bu? Tata cara untuk warga masyarakat bisa ikut berpartisipasi di PDPB ini. Ya, baik Mas Agus. Jadi melalui podcast ini ya, jadi sekaligus kita menyampaikan dalam rangka kita melakukan sosialisasi ya, prosedur tata cara dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang pertama bahwa kita ini memelihara data pemilih, yaitu DPT pilkada kemarin atau DPT pemilihan serentak tahun 2024. Ya, caranya yang pertama, kalau ada pemilih ya yang kemarin itu belum 17 tahun ya, belum 17 tahun di bulan September tahun 2024 atau 17 tahun di bulan November tahun 2024 ya. Sekarang sudah 17 tahun ya, maka ini harus masuk dalam kategori kita catat menjadi pemilih baru ya. Pemilih baru ya, pemilih baru ya. Maka caranya silahkan nanti bisa datang ke kantor KPU Demak langsung ya, atau melalui link atau barcode yang sudah kita sampaikan di media sosial KPU Demak melalui IG, Facebook ya, ataupun di website ya. Nanti teman-teman pemilih bisa mengunjungi website kita atau bisa mengunjungi di media sosial kita ya. Nanti bisa di scroll ada informasi terkait dengan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Jadi untuk warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau pernah kawin ya, ini silahkan ya. Kemarin kok belum terdaftar dalam DPT, sekarang sudah 17 tahun, silahkan nanti didaftarkan ke kita untuk menjadi pemilih baru. Dan yang selanjutnya, ketika ada pemilih yang kemarin misalkan ada yang kemarin itu tercatat tapi sekarang sudah menjadi prajurit TNI ataupun Polri ya. Maka ini harus kita coret dalam DPT karena sudah tidak memenuhi syarat ya, secara ketentuan sudah tidak memenuhi syarat. Maka sama, kalau misalnya ada keluarga ya anaknya sedang melakukan pendidikan menjadi prajurit TNI atau Polri, nanti bapak ibunya atau kakaknya atau saudaranya ini bisa melaporkan ya, supaya nanti kita coret, supaya nanti di pemilu tahun 2029 itu sudah tidak tercatat lagi menjadi pemilih ya di KPU Kabupaten Demak ya. Ya caranya sama, nanti bisa datang secara langsung atau melalui tautan link ya. Jadi sekarang itu kan enak Mas Agus, apa-apa nggak usah misalkan ya yang dari, kalau yang paling jauh kalau di Kabupaten Demak misalkan di Meranggen di Desa Banyumeneng sana ya, itu harus datang ke KPU itu butuh waktu 2 jam ya kalau pakai sepeda motor itu ya.
ya nanti harus mampir apa es teh. Ini kan jadi boros ya. Belum Nggak usah, BBM-nya ya. Ini lewat link aja, lewat gadget yang nanti bisa melaporkan diri. Ya tentunya mestinya nanti harus input ada yang melaporkan itu namanya siapa, nicknya berapa, yaitu sebagai identitas bahwa ini data-data yang disampaikan adalah data-data yang benar. Kemudian mau melaporkan apa, misalkan pemilih baru, maka ya harus satu menginput nama yang dilaporkan itu, kemudian melampirkan syarat de jure-nya berupa KK dan KTPL ya, yang membuktikan bahwa memang nama tersebut ya ini memang sudah 17 tahun ya dan memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ya. Ini. Kemudian kalau misalkan ada keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, misalkan meninggal ya, kemarin itu sakit dan ternyata meninggal ya, maka ini juga harus diupdate ya, dicoret dalam DPT ya, dan harus dilaporkan ke KPU ya. Sama nanti kalau yang meninggal itu dengan melampirkan ada surat keterangan meninggal, misalkan dari katakanlah meninggalnya di rumah sakit, itu kan ada surat keterangan kematian ya, itu bisa dilampirkan sebagai bentuk bahwa yang disampaikan itu memang benar-benar data yang benar, artinya ada data dukungnya, jadi data ini tidak ngarang ya, tidak mengada-ada ini. Kemudian misalkan kemarin pada saat pilkada itu ditemui ada data-data yang masih anomali ya, ada data-data dalam pencatatan petugasnya itu nulis 5 tapi malah ditulis 2. Ini kan namanya manusia ya, tidak lepas dari kealpaan ya. Ya. Ini maka ya silahkan dilaporkan, sama ya, bisa melalui tautan link atau barcode yang bisa diakses ya melalui website atau media sosial ini. Dan waktunya bisa menyampaikan bahasanya kalau melalui link ya 24 jam. Tapi kalau langsung ya berarti pada saat hari kerja ya, nanti mulai jam 8 sampai jam 4 sore ya. Ya ini silahkan nanti bisa mendatangi ke kantor KPU. Dan memang kita ini Mas Agus ada terobosan baru dalam rangka kita membangun jejaring ya. Salah satunya kita ingin berkolaborasi dengan bersinergi dengan pemerintahan desa dan ya pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan ya, pemerintah desa atau kelurahan dan pemerintahan kecamatan ya. Kita akan mengundang camat se-Kabupaten Demak ya, kemudian mengundang pemerintah desa ya untuk melakukan ini, salah satunya sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, salah satu upaya untuk sharing informasi ya, karena kita ini kan sangat terbatas ya, SDM kita sangat terbatas, kita tidak punya badan ad hoc, maka memang kita harus selalu berinovasi ya, kemudian membangun jejaring. Harapannya kita akan mendapatkan masukan ya, mendapatkan tanggapan yaitu tentang pemilih baru ya, kemudian tentang pentingnya rekam KTP elektronik ya, kemudian tentang pemilih-pemilih yang dinamis tadi ya, yang mutakhir, artinya yang saat ini itu sudah tidak memenuhi syarat lagi karena pindah domisili atau karena meninggal dunia atau karena status ya. Ini TNI Polri ya, ini memang termasuk juga status ini Mas, perkawinan Mas, ini juga akan kita update ya. Oh, istimewa ya. Oh iya, jadi kalau di dalam daftar pemilih itu kan ada kolom-kolom berupa elemen data ya. Ada nama, ada NIK, NKK, ada tanggal lahir, alamat itu komplit sampai RT RW itu harus kita catat Mas, desanya ya kan, jalannya ya, jalan apa gitu. Kemudian ada status rekam KTPL ya, itu statusnya itu B atau K. Baik, B atau K, belum atau sudah KTPL ya. Kalau misalkan status lagi perkawinan, ini kalau perkawinan itu ada statusnya itu B belum kawin, kemudian K
kalau nggak salah S sudah kawin dan yang P. Jadi ada 3 kode ya. B belum kawin, S sudah, dan P itu pernah. Ya, pernah kawin itu ya tadi. Kalau kemarin pada saat DPT itu kawin ya, kemudian karena proses perceraian ya dan sudah diputuskan oleh pengadilan agama, maka dia statusnya menjadi janda atau duda. Maka nanti di kolom pemilih tersebut berubah jadi P. Itu juga akan kita mutakhirkan, namanya perbaikan data pemilih ya, karena kan tadi data harus kita sajikan semutakhir mungkin. Nah, caranya sama ketika ada putusan pengadilan ya tentang status perkawinan, silakan juga sama bisa dilaporkan ke kita. Dan kita juga misalkan ini yang nggak menunggu, kalau misalkan lapor-lapor ini barangkali sensitif ini ya, nanti bisa kita menggandeng ini, kita berkolaborasi dengan pengadilan agama untuk mendapatkan data akses terkait dengan putusan pengadilan tentang status perkawinan itu. Wah, istimewa sekali ini Bu, luar biasa ya obrolan kita pada hari ini. Jadi mungkin sedikit bisa kami simpulkan bahwasanya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, untuk menuju suksesnya PDPB memang dibutuhkan kesadaran masyarakat juga untuk melaporkan terkait perubahan data kependudukannya gitu. Iya. Ya. Jadi mohon nanti untuk masyarakat silahkan mengunjungi website KPU Kabupaten Demak atau medsos KPU Kabupaten Demak terkait untuk melaporkan ketika ada anggota keluarga atau mungkin warga masyarakat sekitar yang mengalami perubahan terkait data kependudukan, silahkan segera dilaporkan ke KPU Kabupaten Demak, baik melalui datang langsung ke kantor atau melalui medsos KPU Kabupaten Demak. Ibu Nur Hidayah, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat berharga ini. Semoga teman pemilih di rumah juga makin paham, makin sadar, dan tentunya makin bersemangat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi di Kabupaten Demak ini. Dan jangan lupa terus update informasi seputar pemilu dan demokrasi hanya di channel Persepsi. Masih banyak obrolan seru seputar pemilu dan demokrasi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Demak. Juga follow media sosial KPU Kabupaten Demak. Saya Kang Agus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.